Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga yang menonton ini rezekinya lancar, sehat selalu, dan dipermudah segala urusannya. Amin. Oke guys, gimana kabarnya? Pokoknya semua yang di sini sehat selalu ya. Lagi muncul lagi nih sekarang. Sudah lama guys nggak buat konten. Terakhir kapan ya? Kalau nggak salah tiga bulan yang lalu lah, terakhir musim dingin kayaknya tuh, pas podcast sama teman saya ya. Nah, soalnya gini guys, cerita dikit ya masalah kerjaan. Kenapa kok saya jarang upload gitu ya terakhir 3 bulan yang lalu. Itu karena kerjaan saya itu sibuk sekali guys. Jadi alhamdulillah sekarang itu pekerjaan lagi rame kan di Kaisa, lembur terus. Alhamdulillah pagi lembur, terus sorenya lembur lagi. Jadi bukannya nggak mau buat konten ya, tapi lebih mending saya itu buat waktunya tuh untuk istirahat guys. Jadi capek. Alhamdulillah sih pekerjaan rame, sibuk ya, intinya jadi bisa nabung agak banyak timbang yang tahun-tahun kemarin ya guys ya. Kali ini saya membuat konten lagi ya, insya Allah untuk kedepannya saya akan aktif lagi kan ini YouTube. Dan buat teman-teman yang di Indonesia khususnya kan, karena YouTube ini kemungkinan kan orang-orang yang di Indonesia ya guys ya yang menonton gitu kan, saya ucapkan terima kasih banget kan, arigatou gozaimasu yang sudah mensubscribe, terus yang sudah menonton juga, yang sudah mendukung, menyupport video ini. Karena saya jujur guys, bikin video ini, bikin YouTube ini tujuannya itu untuk mengedukasi ya, sebenarnya itu untuk mengedukasi teman-teman semuanya di dalam dunia permagangan, khususnya permagangan ke Jepang guys. Jadi dari awal saya membuat channel YouTube ini, meskipun ya baru merintis ya, tapi tujuan paling utama itu untuk mengedukasi atau berbagi pengalaman yang dulu saya pernah alami. Tentunya saya edukasikan kepada teman-teman semua yang masih di Indonesia, yang mau ke Jepang khususnya mengikuti dunia permagangan di Jepang guys. Jadi begitu. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banget yang sudah mau nonton terus video ini. Nah, jadi ini untuk informasi di Jepang ya guys ya. Saya cerita sedikit lagi untuk keluar masuk masalah TKI Jepang, dari Indonesia ke Jepang, terus Jepang pulang ke Indonesia. Alhamdulillah ini sudah lancar guys. Jadi bagi teman-teman ini yang di Indonesia nih ya, yang sekarang masih nunggu pemberangkatan, eligibility-nya udah turun, visanya udah jadi gitu kan, alhamdulillah kemungkinan itu bisa masuk Jepang guys, asalkan memenuhi persyaratan ya, paling PCR atau vaksin ketiga, vaksin kedua kayak gitu sih. Kalau di Jepang ini udah vaksin ketiga guys. Saya kemarin juga habis vaksin ketiga sama Pfizer. Alhamdulillah udah dapat sertifikatnya kan. Jadi nanti kita kalau mau aktivitas kemana-mana kayak gitu bisa aman lah kalau udah vaksin ketiga. Apalagi kalau pulang ke Indonesia. Alhamdulillah tahun ini saya tahun ketiga guys. Jadi saya habis kontrak itu nanti bulan Agustus kalau nggak salah.
Itu 3 tahun saya di Jepang. Terus ada yang tanya, Mas nambah lagi nggak gitu. Insya Allah saya kalau masih diberikan rezeki di sini, terutama di Kaisa atau di perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang, insya Allah saya mau ngambil visa Tokotegino guys. Saya minta doanya kepada teman-teman semua nih yang di Indonesia, mau semoga bisa dilancarkan ya proses pergantian visa saya di sini untuk dari visanya magang menjadi visa Tokotegino guys. Jadi gitu. Dan buat teman-teman juga pokoknya semangat terus ya belajarnya bahasa Jepang, terus jangan pernah malas gitu kan untuk belajar, terus jangan pernah menyerah gitu kan. Kalau tes interview apa gagal, diulangin lagi, gagal nyoba lagi, gagal nyoba lagi. Nggak ada salahnya kita nyoba terus. Kalau memang udah niat kesini ya pastinya nanti bisa diberi jalan kok sama Tuhan gitu. Dulu saya juga kayak gitu. Oke, ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan nih dari subscriber ya yang udah nge-DM kemarin kan guys. Mungkin ini teman yang ini nih baru pemula kan, mau mengikuti program per dunia permagangan kan. Nah, jadi ada yang tanya gini kan kemarin, Mas, saya kan mau niat kerja di Jepang gitu ya, mengikuti dunia permagangan, apa sih yang harus dipersiapkan gitu Mas kalau mau ke Jepang gitu. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaan ini udah pernah saya jawab ya, dan itu saya menjawabnya itu pakai konten ya. Kalau Masnya ini melihat konten video saya yang dulu mungkin Masnya paham. Tapi nggak apa-apa, saya perjelaskan sekali lagi apa aja yang harus dipersiapkan kalau mau magang ke Jepang guys. Untuk bagi pemula yang masih di Indonesia nih. Jadi gini Mas, hal yang harus dipersiapkan untuk magang ke Jepang itu yang pertama, nah ini dasar nih ya, pondasi dasar kalau mau magang ke Jepang. Yang harus dipersiapkan itu adalah mental Mas. Mental, ini Mas, Mbak, pokoknya adik-adik, kakak-kakak semua yang di Indonesia yang mau kesini, hal yang harus dipersiapkan benar-benar itu adalah mental. Itu yang pertama. Kenapa mental? Nah, saya jelaskan. Kok mental bukan biaya gitu Mas, bukan bahasa Jepang dan lain-lain. Nah, itu mengikuti guys. Kalau masalah biaya, bahasa Jepang, terus postur tubuh, kesehatan dan segala macam itu mungkin ada di beberapa urutan yang paling bawah. Nanti mengikutilah semua itu, aturan prosedur kan itu namanya. Cuman kalau mental itu harus dimiliki setiap orang, wajib kalau mau magang ke Jepang. Kenapa mental? Soalnya dunia pekerjaan di Jepang itu nggak sama kayak dunia pekerjaan di Indonesia guys. Jadi dunia pekerjaan di sini tuh agak sedikit gibisi ya. Gibisi itu dalam arti keras. Harus disiplin di sini tuh. Harus diajari cepet nangkep. Belum orang-orang sininya itu sifat ngajarinya itu nggak manja-manja kayak di Indonesia gitu guys. Jadi di sini tuh ngajarinya itu mendidik, cara kerjanya mereka itu keras biar kita kerjanya itu bagus, hasilnya bagus, kerjanya bagus, cepat dan bisa disiplin gitu. Jadi mereka itu ngajarinnya itu ya mungkin bisa dibilang agak keras gitu. Tapi kalau main kekerasan, alhamdulillah selama saya di sini belum pernah ya main kekerasan. Cuman keras. Keras itu bukan suaranya keras gitu, enggak. Tapi yang diserang itu, kenapa mental yang diserang itu kayak mental kita guys, kayak gitu kan.
Jadi misalnya kita kerja salah itu langsung ditegur di tempat gitu, terus diceramain banyak banget kayak gitu kan waktu pertama kerja di Jepang. Nah pokoknya banyak banget lah yang manfaatnya kalau selama di Indonesia itu kita udah mempunyai modal mental yang kuat, daripada bahasanya bagus, punya uang banyak tapi nggak punya mental, sia-sia. Mending itu yang pertama ya, mental dulu guys, yang dipersiapkan ya mental. Terus yang kedua bahasa Jepang. Itu kalau pastikan bahasa Jepang, namanya juga mau kerja ke Jepang kan minimal ya harus bisa bahasa Jepang. Yang ketiga itu modal. Yang ketiga modal ya, uang pasti ya guys ya, soalnya kan tetap membutuhkan biaya juga kan, meskipun lewat jalurnya dalam tanda kutip kan. Kalau mau ke Jepang itu ada 2 jalur, jalur swasta dan jalur IM negeri. Nah itu otomatis tetap memerlukan biaya guys, meskipun yang negeri ini tetap memerlukan biaya. Jadi modal itu penting ya, tapi nggak kalah pentingnya juga sama yang saya katakan tadi, mental. Pokoknya harus punya mental yang kuat, mentalnya itu harus baja. Syukur-syukur nanti teman-teman semuanya yang setelah sampai ke Jepang itu mendapatkan kerjaan itu yang enak, yang bersih lingkungan kerjanya, terus orang-orangnya juga enak, terus lemburannya banyak, uangnya besar, itu alhamdulillah. Cuman kita ngantisipasi kalau setelah sampai di Jepang, kenapa harus punya mental yang kuat? Kita harus mengantisipasi kalau terjadi apa-apa guys. Misalnya teman kerjanya kasar, terus tadinya ekspektasinya ke Jepang itu gajinya besar, terus sampai sini gajinya kecil, nggak ada lemburan, mana kerjanya berat pula kan. Nah kalau mental kita misalnya mental kuat, denger omongan-omongan kayak gitu, terus melihat ekspektasi kita yang sudah nggak sesuai, itu tetap mental kita akan ngedown guys. Jadi ya begitulah teman-teman, kalau mau ke Jepang persiapkan mental. Saran saya itu yang paling utama mental, karena mental itu penting kalau mau kerja di Jepang ya. Itu kayaknya nggak cuma di Jepang doang ya, kalau mau ke luar negeri dimanapun mental itu yang paling utama. Ke Korea, ke Taiwan, ke Hong Kong, Singapura, Inggris, Amerika dan lain-lain, itu pun mental itu kayaknya diperlukan semuanya. Oke, jadi gitu aja mas penjelasan singkat saya, hal apa yang harus disampaikan kalau mau kerja ke Jepang, yaitu mental. Oke, mungkin itu aja. Nanti kalau teman-teman ada unek-unek atau pertanyaan yang mau ditanyakan tentang dunia permagangan di Jepang, nanti bisa DM aja ya ke IG saya. Nah, linknya itu udah saya cantumkan di deskripsi guys. Tinggal teman-teman follow, habis itu DM aja, pasti insya Allah kalau saya senggang saya balik satu persatu. Akan ya saya sedikit berikan informasi lah, soalnya kalau di komentar itu takutnya kita kena spam guys sama YouTube kan. Jadi mending kalau tanya apa-apa mending di DM. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini, channel edukasi permagangan ke Jepang. Kalau saya ada salah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.